Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah, segala puji segala syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Salawat salam mudah-mudahan kita tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat. Di hari tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur rahimahullah. Ada satu kisah di zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah didatangi oleh seseorang yang memiliki gaji yang tinggi, yang gajinya sudah tinggi, tetapi dia merasa hidupnya tidak cukup hanya dari gaji itu. Misalnya kalau kita hitung ukuran Indonesia, misalnya gampangannya gajinya 30 juta, tapi dia tidak cukup dengan 30 juta itu untuk mencukupi hidupnya selama 1 bulan. Lalu dia mendatangi Imam Abu Hanifah untuk meminta doa atau meminta saran. Ini bagaimana ini, wahai Imam, kenapa saya dengan gaji sebesar ini tidak cukup? Lalu dia memberikan saran, wahai fulan, pergilah ke direkturmu, pergilah ke bosmu, juraganmu, katakan kepadanya bahwa wahai juragan, wahai direktur, kurangilah gaji saya. Akhirnya dia dengan berat hati mendatangi direkturnya. Ternyata apa yang dikatakan, dikurangilah gajinya itu selama atau sebanyak 1 bulan. Lalu di bulan berikutnya dia menghadap atau sowan lagi kepada Imam Abu Hanifah. Ditanya, wahai bulan, bagaimana perasaanmu? Masih sangat sempit, wahai Imam Abu Hanifah, tetapi sudah mulai terasa di dalam hati ini ada kepuasan. Lalu diminta untuk menghadap ke direkturnya lagi, minta dikurangi lagi gajinya. Sampai 3 kali, kemudian ketika datang kembali dia berkata, alhamdulillah wahai Imam, hari ini saya merasakan gaji saya sangat cukup, meskipun berulang kali panjenengan meminta untuk menguranginya. Lalu dijawab oleh Imam Abu Hanifah, bisa jadi gajimu yang banyak itu kemarin tidak sesuai dengan beratnya pekerjaanmu, tidak sesuai dengan tugas yang diberikan oleh direktur kepadamu, atau jangan-jangan kamu banyak melakukan yang tidak diperintahkan dan sebagainya. Akhirnya apa? Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasanya ada keberkahan di setiap tugas yang diberikan dan sesuai dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan. Jadi itu makna daripada barokah. Ada satu lagi kisah ya. Jadi sampai sekarang kalau kita mendengar kata-kata al-baik itu ayam kayak KFC itu, pendirinya Syekh Syakur itu ketika mendirikan perusahaan ayam ini, dia mensedekahkan, menginfakkan setiap 1 ayam yang laku dengan 1 rial. Jadi 1 ayam laku 1 rial dikeluarkan, 1 ayam laku dikeluarkan 1 rial. Kemudian diteruskan oleh 2 anaknya sehingga
sekarang kita melihat al-bait itu di seluruh dunia ada, itu namanya barokah. Ma'asyiral muslimin, barokah itu terambil dari kata atau maknanya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu bertambahnya kebaikan. Kalau barokah itu menempel pada sesuatu, maka sesuatu yang sedikit itu terasa banyak. Sesuatu yang awalnya tidak baik menjadi baik, sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Itu kalau barokah ada di sini. Maka mari kita renungkan, apakah pekerjaan kita ini barokah, apakah pasangan kita barokah, apakah harta yang kita miliki itu barokah. Standarnya adalah atau cara mengukurnya itu misalnya harta kita ini semakin mendekatkan diri kepada Allah kan? Kita punya diberikan oleh Allah harta yang banyak, itu mendekatkan kita kepada Allah atau tidak? Atau kita punya pasangan kita, istri kita, suami kita itu semakin mendekatkan kita kepada Allah atau jangan-jangan menjauhkan kita dari Allah? Kalau pasangan kita semakin mendekatkan kita kepada Allah, berarti pasangan itu pasangan yang barokah. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu laka artinya semoga Allah memberikan keberkahan di setiap kesenanganmu, di setiap kebahagiaan. Barakallahu alaika, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di kesedihanmu, di kesempitanmu. Wa jama'a bainakuma bil khair, dan Allah menjadikan kalian berdua itu dikumpulkan dengan penuh kebaikan. Nah, maka Rasulullah berdoa untuk keberkahan bagi pasangan di dalam kehidupan, baik senang maupun susah. Allah doakan, Rasulullah doakan keberkahan. Nah, ketika kita punya standarnya, kita punya sesuatu kok itu manfaatnya lebih besar, maka disitulah pasti ada keberkahan. Nah, barokah itu seperti itu makna aslinya, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Terus misalnya dulu ya di zaman jahiliyah, orang-orang Arab yang mau berperang senang perang mereka. Itu menggantungkan pedangnya di atas pohon, kemudian pohonnya itu dilingkari, diuteri, ditawafi. Tujuannya adalah supaya pedangnya itu ada barokahnya. Terus kadang-kadang mereka bersemedi atau duduk bermenung, kemudian merapatkan sesuatu agar pedangnya itu punya tuah atau punya barokah. Nah, itu barokah di zaman jahiliyah. Kalau di zaman Islam hadir, barokah itu ya sesuatu yang baik, yang bertambah kebaikannya. Nah, ada beberapa cara untuk mengakses keberkahan dari Allah. Pertama, kita harus birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang Allah jadikan sahabat ini baik, sholatnya apik, terus semua lakunya baik, dekat dengan Rasulullah. Tetapi ketika mau meninggal, nazae angel, dia susah, sakaratul maut wafat. Kenapa? Karena dia pernah mengecewakan ibunya, pernah memilih lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Akhirnya ibunya nggak terima didoakanlah anak ini, masaknya. Terus ada satu kisah lagi, orang yang kemudian tidak terkenal di bumi tapi di langit sangat terkenal, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini sosok yang sangat patuh kepada orang tuanya, terutama ibunya. Dia ingin menghajikan ibunya. Dia berlatih mengangkat untuk menggendong ibunya ketika pergi ke Mekah. Allah menjadikan Uwais Al-Qarni dapat salam dari Rasulullah SAW, padahal Rasulullah tidak pernah ketemu. Kemudian tidak di zaman Rasulullah hidup,
tetapi nama Uwais Al-Qarni sudah didengar oleh Rasulullah. Karena apa? Karena baktinya kepada orang tuanya. Itu cara mengakses keberkahan. Yang kedua yaitu jariyah. Semua amal jariyah itu mengandung keberkahan. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, amal jariyah, itu semuanya mengandung keberkahan. Terus yang terakhir yaitu mengakses dengan cara syukur dan qanaah. Syukur itu ketika kita punya diberikan oleh Allah sesuatu, kemudian kita ridho mendapatkan sesuatu itu. Dibedani ikhlas kali ridho. Ikhlas itu ketika kita memberi. Kalau ridho ketika kita menerima. Misalnya kita mau beri makan kucing, kita ikhlas tidak ingin dilihat oleh orang lain, maka makanan yang kita berikan itu pasti sampai dan akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Kalau kita diberi orang misalnya ini misalnya 50.000, kita tidak beruntung dalam saya ini tiga sekretariat, tapi kita menerima, kita ridho dengan apa yang diberikan, insya Allah itu yang akan menjadikan uang 50.000 itu penuh dengan keberkahan. 50.000 tapi berkah itu lebih baik dari 500.000 yang tidak berkah. Karena 500.000 yang tidak berkah itu bisa cepat habisnya. Seakan-akan cepat ya. Jadi kalimat seakan-akan ini. Nah, yang kedua adalah dengan qanaah. Qanaah itu merasa cukup ketika Allah berikan kepada kita rezeki, kita merasa cukup dengan rezeki yang halal, yang thayyib, yang halal dan thayyib. Sehingga kita tidak ingin dan menginginkan harta-harta orang lain atau harta yang tidak hak kita, tidak halal bagi kita. Kita mengambil yang sesuai dengan milik kita. Al-qanaa'atu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah sirna. Nah, ada satu lagi di zaman dulu ada ulama yang bermimpi. Dia bermimpi, di dalam mimpinya itu didatangi oleh dua orang. Dua orang ini berkata, "Wahai fulan, ada 1.000 dinar di bawah pohon itu." Kemudian bulan ini berkata, "Apakah di situ ada keberkahan?" Tidak ada keberkahan di dalamnya. Saya tidak mau mengambilnya. Kemudian dia bermimpi di hari yang lain, ada 500 dinar di dalam di bawah pohon itu. Apakah kamu mau mengambilnya? Adakah keberkahan di situ? Tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka saya tidak mau mengambilnya. Sampai berulang kali dia bermimpi, dan di mimpinya yang terakhir ada 2 dinar di bawah pohon yang lain. Apakah ada keberkahan di 2 dinar itu? Ada keberkahan di 2 dinar itu. Maka kemudian dia mengambil sesuai dengan apa yang dimimpikan itu, dan ternyata benar ada 2 dinar. Ada dia ngambil itu. Apa yang terjadi? 2 dinar itu kemudian dia belikan ikan di pasar. Ternyata ikan di pasar itu ikan ini makan sesuatu, dan yang dimakan adalah mutiara. Mutiara itu ketika dijual ternyata sama dengan mimpi yang pertama, yaitu 1.000 dinar. Nah, itulah yang disebut dengan keberkahan. Maka jamaah semuanya, saya mengingatkan diri saya dan seluruh hadirin bahwasanya mari kita cari sesuatu yang barokah, yang dampaknya itu tidak hanya di dunia, dampaknya tidak hanya untuk kita tapi keluarga kita, dampaknya hingga akhirat, dan bisa jadi dampaknya itu sampai kita nggak tahu anak cucu kita. Maka kita lihat dulu ulama-ulama, baik Abdurrahman Syamsuri misalnya, betapa barokahnya beliau hingga kita melihat sampai di santri-santrinya itu di mana-mana hampir banyak yang mendirikan pondok pesantren yang kalau kita hitung barokah ilmunya itu sudah tidak bisa kita hitung dengan hitungan kalkulator. Santrinya yang ada di Jogja, santrinya ada yang di Klaten, semua mendirikan yang namanya pondok pesantren. Belum yang di Jawa Timur, belum yang di sekitar kita ini.
ada yang jadi guru, jadi ustadz, jadi yang lainnya, yang kemudian menambah keberkahan. Dan insya Allah mudah-mudahan arsi ini juga mendapatkan barokah dari namanya, Haji Abdurrahman Syamsuri, seorang hafid, hafal Quran, dan mementingkan hidupnya, mendedikasikan hidupnya untuk Al-Quran dan ilmu, sehingga ketika beliau selesai mengajar, selesai berceramah itu, beliau membuka kitabnya kembali sehingga penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan barokah. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana ya Rabbana, Allahumma ighfir lana ya Allah ya Rabbana. Allahumma barik lana ya Allah. Allahumma ansurna ya Allah. Ansur man nasaratin. Ansur ikhwanana fi Palestin, ikhwanana fi ayyi makanin ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.